من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لو أمان في المحبة علي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jemaah Masjid Nurul Hidayah yang kami hormati, Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan yang sama-sama kita muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, terutama sekali, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan malam ini, setelah kita menunaikan ibadah maghrib, insyaallah kita tetap istiqomah untuk hadir di masjid ini dalam rangka menambah ilmu pengetahuan, dalam rangka menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah yang saya muliakan, orang-orang yang berada di dalam masjid, orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, akan memayungi kita selama kita menunaikan dan juga mengikuti kegiatan taklim seperti malam ini. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengutus malaikat untuk melindungi dan juga menaungi kehadiran kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin jemaah yang saya hormati, apa yang telah kita lakukan, apa yang tengah kita lakukan, dan tentunya yang akan kita laksanakan nanti di masa yang akan datang, mudah-mudahan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah yang saya hormati, salawat dan salam tentunya kita doakan kepada Allah, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau di atas segala manusia. Bahkan kalau kita lihat bagaimana peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi, tidak ada nabi yang tidak memberi selamat kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama dengan Jibril naik Mi'raj, ketika akan masuk ke gerbang langit pertama, diceritakan dalam hadis, ditanya oleh penjaga atau malaikat
sebagai umat beliau tidak hanya mengaku dalam syahadat kita beriman kepada beliau, tapi juga membuktikan syahadat kita itu dengan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah yang saya muliakan, pada malam ini kajian kita akan berbicara tentang ciri-ciri orang yang beriman. Karena iman ini sesuatu yang sangat fundamental itu Bapak. Kalau kita bawa kepada sebuah bangunan, maka iman itu ibaratkan fondasi. Kalau kita lihat pula di dalam ilmu bangunan, yang menentukan kuat atau tidaknya bangunan itu Bapak Ibu, bukan dindingnya Pak, bukan pula atapnya, bukan pula tiang penyangganya, tapi yang paling menentukan kuat atau tidaknya sebuah bangunan akan ditentukan sekali oleh fondasi. Silakan nanti Bapak Ibu. Maka kalau kita lihat di dalam agama kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun berdakwah di Mekah, itu bagaimana memperkenalkan Allah kepada masyarakat jahiliyah, bagaimana merubah keyakinan, bagaimana merubah kepercayaan, bagaimana mengajak orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah itu untuk mempertuhankan Allah, meletakkan panji-panji keimanan. Ini merupakan suatu hal yang sangat berat. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, kiranya kita yang sudah mengaku beriman ini perlu pula untuk melihat apakah kita ini termasuk benar-benar orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antaranya dalam surat Al-Baqarah, sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ada yang menarik Bapak Ibu. Ada sebagian orang-orang kafir, yang namanya orang kafir tentu mereka ingkar, ya. Tapi ada yang betul-betul keras, bahkan mereka menantang Rasulullah itu sampai-sampai mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh Nabi, sesuatu yang diada-adakan oleh Nabi. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu tidak lain dan tidak bukan hanya ucapan Muhammad saja. Maka Bapak Ibu kaum muslimin jemaah yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menjawab itu. Ya. Ada dalam sebuah ayat Allah menantang orang-orang kafir, bahkan dari golongan manusia dan jin, bagi yang benar-benar mereka benar, merasa benar dengan ucapan mereka, silakan buat seumpama Al-Quran. Maka dulu setelah pada masa Nabi ada namanya Musailamah Al-Kazzab, seorang manusia biasa, dia tidak nabi, tidak pula rasul, tidak pula ulama, tidak pula orang yang paham dengan Islam. Lalu dia berupaya untuk meniru Al-Quran, dia berupaya untuk menandingi dan membuat semacam kalimat-kalimat yang katanya ini lebih hebat dari Allah. Dia bicara waktu itu tentang gajah, apa yang dimaksud dengan gajah. Lalu dia jawab sendiri, gajah itu badannya besar. Nah, beginilah bentuknya Bapak Ibu. Gajah itu belalainya panjang, gajah itu telinganya lebar, gajah itu kakinya besar. Orang sudah pada tahu. Tapi karena Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran bukan kalamnya Muhammad. Kalam itu bahasa Arab, artinya perkataan. Jadi Al-Quranul Karim merupakan perkataan Allah. Maka Allah jawab di dalam banyak ayat dalam Al-Quran, ada yang dinamakan dengan kalimat ataupun ayat yang disebut oleh ulama Al-Quran, ulumul Quran atau ulama tafsir dengan istilah fawatihus suwar. Maknanya apa Bapak Ibu? Kalimat-kalimat fawatihus suwar itu adalah kalimat-kalimat pembuka surat dalam Al-Quran. Tadi ayat yang kita baca, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, ya. Kemudian Qaf
sebagai manusia. Karena dulu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad berbahasa Arab, tentu ya, karena Nabi Muhammad juga orang Arab, diturunkan Al-Qur'an berbahasa Arab, maka boleh jadi banyak nanti yang menyangka bahwa Al-Qur'an itu ya seolah-olah ucapan Nabi saja, ucapan Muhammad saja. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah itu semua dengan mencantumkan berbagai kalimat fawatihus suwar yang ada dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu kaum muslimin, kalau kita baca terjemah daripada Alif Lam Mim, para ulama, ahli tafsir, ahli ilmu Al-Qur'an tidak menerjemahkan Alif Lam Mim itu, tapi tetap ditulis dalam bahasa kita Alif Lam Mim. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah yang saya hormati, maka inilah jawaban kepada orang-orang yang ragu atas kebenaran Al-Qur'an. Maka Allah jawab ini. Kenapa menjadi jawaban atas keraguan orang-orang yang tidak yakin kepada Al-Qur'an? Karena kalaulah Al-Qur'an itu berbahasa Arab, tentunya ada artinya dalam bahasa Arab. Maka setelah dilihat kamus bahasa Arab, tidak satupun kata dalam bahasa Arab itu yang ada menyebutkan kalimat alif lam mim itu. Kalau begitu, ternyata memang Al-Qur'an bukanlah ucapan Nabi Muhammad saja, tetapi memang betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah yang saya hormati, ini yang pertama. Yang kedua, perlu juga kita pahami bahwa kepada orang-orang beriman, mereka tidak peduli apapun yang diucapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, mereka yakin seyakin-yakinnya. Maka ayat berikutnya Allah jelaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah Alkitab. Jadi nama lain dari Al-Qur'an itu ada Alkitab, ada juga Al-Furqan, ada juga Al-Dzikr, kemudian banyak lagi nama yang lain. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa kepada Allah, bahwa kitab Al-Qur'an adalah kitab yang bisa kita jadikan pedoman dalam hidup ini, yang tidak sedikit pun keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, dalam ayat berikutnya Allah jelaskan, orang-orang yang beriman itu kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini yang pertama. Ciri orang-orang yang beriman itu mereka yakin kepada hal-hal yang gaib. Jadi dalam hidup ini bukan hanya yang nampak saja yang harus diyakini keberadaannya, tetapi juga ada hal-hal gaib. Justru Bapak Ibu, kalau kita bandingkan makhluk Allah yang gaib ataupun ciptaan Allah yang gaib dengan yang nyata, lebih banyak yang gaib. Kalau penduduk dunia itu, manusia itu sekarang lebih kurang 5 miliar, itu belum seberapa Pak. Kalau kita lihat iblis dan keturunannya, semenjak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti hari kiamat, memang tidak bisa kita lihat. Jin tidak bisa kita lihat, setan tidak bisa kita lihat. Tapi dalam keyakinan kita orang Islam, semenjak iblis diciptakan oleh Allah, sebelum Nabi Adam diciptakan, maka sampai dengan nanti hari kiamat tidak ada yang mati. Mungkin sudah ratusan miliar, sudah triliunan banyaknya, tidak pernah berhenti. Dia tetap hidup, dia tetap beranak pinak. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah yang saya hormati, yang gaib berikutnya malaikat juga banyak, ya. Yang wajib kita yakini, yang kita imani kan 10, tapi yang lain ribuan. Yang mana kalau kita lihat misalnya dalam kisah Isra Mi'raj, sekali malaikat itu turun, ya, sekali malaikat itu masuk
ke langit-langit, karena nanti kan banyak malaikat di berbagai langit juga menjaga. Maka itu jumlahnya ribuan, banyak. Maka Bapak Ibu kaum muslimin jemaah yang saya hormati, orang beriman itu pertama, ini dasar iman Bapak Ibu, kita harus percaya kepada hal-hal yang gaib. Allah itu ada, tapi memang tak bisa kita tengok dengan mata. Ya, oleh sebab itulah inilah dasar kita beriman. Orang yang beriman dia tidak mengedepankan penglihatan zahir. Jadi kalau dilihat dengan teleskop, misalnya kita ingin melihat bintang, ada alatnya sekarang Pak, teleskop. Kita ingin melihat bulan, kapan datangnya misalnya bulan Zulhijjah, kapan masuknya bulan Ramadan, kapan masuknya bulan Muharram, bisa dilihat dengan teleskop. Kalau dia begitu kecil, ada namanya mikroskop. Tapi berbeda dengan hal gaib. Allah tentu zat yang ada, wajib kita imani keberadaannya, tapi memang tidak bisa kita tengok dengan fisik kita. Jadi ditengok pun di bawah mikroskop, misalnya iblis tidak bisa kita tengok. Kita lihat pun malaikat lewat teleskop tidak bisa kita tengok. Oleh sebab itu Bapak Ibu, orang yang beriman itu kata Allah dalam Al-Quran, ciri yang pertama adalah mereka benar-benar yakin kepada hal yang gaib. Bapak Ibu, ibaratkan kapal ini Pak, Bapak Ibu kan pasti pernah melihat kapal yang berlayar di sebuah lautan lepas. Bisa tidak kita terima dengan logika kita, kalau suatu kapal yang besar yang menampung banyak manusia, yang membawa banyak muatan, yang tidak ada nahkodanya, tidak bisa kita terima. Secara logika, alam semesta ini diatur dengan ketetapan Allah. Angin bertiup sebagaimana Allah tentukan. Matahari beredar seperti yang Allah tetapkan. Bumi juga begitu. Kemudian siang dan malam silih berganti. Matahari terbit di pagi hari, terbenam di sore hari. Jatuh itu pasti ke bawah, kecuali nanti di angkasa luar sana. Yang jatuh itu dia awang-awang saja. Tapi dalam sunnatullahnya, dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun tempatnya, di Mekah, di Amerika, di Eropa, di Indonesia, di Ampadu, kalau benda itu dijatuhkan, pasti jatuhnya keluar. Tidak ada yang atas. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena kita betul-betul yakin ada kekuatan di luar yang kita tengok ini. Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, sederhana saja kita ambil contoh, bagaimana kita bisa meyakini bahwa ada kekuatan lain di luar kekuatan manusia. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita misalnya kuat, cobalah dalam seminggu itu misalnya kita tidak ngomong-ngomong. Karena pada hakikatnya sunatullahnya manusia itu butuh berbicara. Tidak ada kita yang sanggup Bapak Ibu. Ada misalnya orang yang sedang sakratul maut, kalau memang benar-benar kita ini yang memiliki ataupun yang bisa mengatur segala-galanya, cobalah pegang nyawa orang itu. Tidak bisa kita pegang. Kenapa? Betapapun kita cinta kepada orang tersebut, maka kalau sudah datang ajalnya tidak bisa kita tahan. Ini buktinya bahwa tidak semua yang ada ini kita bisa pegang. Bahwa di atas segala-gala kekuatan, di atas segala-gala kekuasaan di dunia ini, ada yang maha kuasa, ada yang maha kuat, ada yang maha hebat. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, harus ada keyakinan seyakin-yakinnya dalam dada kita, dimanapun kita berada, kapanpun saatnya, dengan siapa saja kita berhadapan. Yakinlah Ibu Bapak, kita harus yakin bahwa ada sesuatu yang gaib. Karena yang gaib itu ya ada, tapi memang berbeda dunia dengan kita. Dia ada, tapi berbeda situasinya dengan dunia hari ini. Yang pertama kata Allah dalam Al-Quran tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman itu
Ciri yang pertama adalah mereka beriman kepada sesuatu yang gaib. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, wa yuqimunas shalah. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang beriman mereka mendirikan salat. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah yang saya hormati, salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, wa man hadamaha hadamaddin. Nabi mengatakan salat 5 waktu maksudnya adalah tiangnya agama. Ya, barang siapa yang mendirikan salat 5 waktu yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim, maka sama dia dengan telah mendirikan agama. Sebaliknya siapa yang meninggalkan salat, maka mereka sedang meruntuhkan agama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang ibadah salat, alhamdulillah mungkin kita sudah istiqomah untuk melakukan salat. Semenjak dulu kita bisa salat, pandai membaca bacaan salat, tahu dengan syarat dan rukun salat, insya Allah yang salat ini sampai nanti kita wafat, sampai nanti nyawa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tetap salat. Namun yang perlu kita lakukan hari ini Bapak Ibu, bagaimana kita meningkatkan kualitas salat kita dan kuantitas salat. Kalau kita salat, semua orang banyak yang salat. Anak-anak walaupun mereka tetap salat. Ya, tapi yang perlu kita tingkatkan hari ini Bapak Ibu, pertama adalah kualitasnya. Bagaimana cara meningkatkan kualitas salat? Satu, pelajari kembali bagaimana tata cara salatnya Nabi. Karena Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, segala sesuatu amalan yang tidak mencontoh kepada Nabi, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW, itu jelas tertolak, bahkan dinamakan dengan bid'ah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang sholat, tapi sholatnya maunya dia saja, kadang-kadang dipakai musik, ditambah gerakan-gerakan yang tidak ada dalilnya baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis. Kalau itu yang dilakukan, maka sholatnya itu kan sesuatu yang salah. Maka orang kalau ingin meningkatkan kualitas daripada ibadah sholat yang kita lakukan selama ini, pertama mari kita belajar kembali Bapak Ibu. Belajar sholat tidak hanya bagaimana tata cara, syarat dan rukun sholat, tapi dimulai dengan bagaimana kita menyempurnakan wudhu kita. Kenapa? Kata-kata Nabi, sempurnakan sholatmu. Karena menyempurnakan sholat terkait dengan juga ibadah sebelumnya. Kalau wudhu kita belum sempurna, maka tentu tidak bisa pula sholat kita sempurna. Karena dia terkait ini. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin jemaah yang saya hormati, mari kita belajar. Jangan malu bertanya Pak Ibu. Kalau sekiranya kita ragu dengan tata cara wudhu kita, ragu misalnya dicali orang beda lo caranya, dicali orang beda lo caranya, dicali awak beda lo caranya, maka ada baiknya kita bertanya kepada orang yang paham itu. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita ingin meningkatkan kualitas tadi, maka tentu yang paling utama adalah kita mengetahui dulu seperti apa tata cara ibadah sholat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, meningkatkan kuantitas. Kuantitas maknanya adalah jumlah. Jadi kalau selama ini sholat kita hanya yang wajib saja, mari kita coba tambah. Misalnya sholat rawatib, baik sebelum sholat wajib, ya, qablanya ataupun ba'da. Misalnya sebelum subuh, hanya ibadah sholat fajar, ya kan? Sholat kalau kita
kita di masjid sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau nanti setelah sholat 5 waktu, misalnya sholat maghrib, setelahnya ada sholat sunat ya, ba'da maghrib. Sebelum maghrib ada juga sholat sunatnya Bapak Ibu, tapi memang bukan muakkad, tapi ghairu muakkad ya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah yang saya hormati, inilah yang kedua, bahwa orang-orang yang benar-benar beriman itu mereka mendirikan sholat. Kenapa? Kalau tidak mereka dirikan sholat itu, maka sama mereka kata Nabi dengan meruntuhkan agama Islam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah yang saya muliakan, yang ketiga, ciri orang-orang beriman itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan hartanya dari apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Kemarin hari Jumat kita sudah menunaikan sholat Idul Adha. Setelah itu ada yang langsung menyembelih hewan kurban. Ada yang di hari pertama tasyrik, hari tasyrik yang pertama 11 Zulhijjah. Ada yang di hari ke-12, ada yang di hari ke-13 Zulhijjah. Nah, ibadah-ibadah dalam Islam tidak hanya terkait dengan hablum minallah saja. Ibadah seperti berkurban, ibadah seperti zakat, ibadah kita berinfak sedekah, berwakaf, sesungguhnya adalah bahagian daripada hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau begitu, orang-orang yang benar beriman, mereka senantiasa berbagi dengan saudara. Ya, kalaulah kemarin kita ikut sebagai peserta kurban, maka ikhlaskan apa yang sudah kita korbankan. Kalau kita belum sempat atau belum mampu untuk berkorban, minimal niatkan di tahun depan kita akan berkorban. Kenapa? Karena dimensi ibadah dalam Islam itu tidak hanya bagaimana ketaatan kita kepada Allah. Justru ibadah sosial seperti berinfak, sedekah dan segala macam itu juga bahagian daripada ibadah dalam Islam. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah yang saya hormati. Di ayat berikutnya, ayat keempat surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Yang keempat, terakhir, bahwa orang-orang yang beriman itu kata Allah, mereka beriman tidak hanya kepada yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, tetapi juga beriman kepada yang sebelum Nabi Muhammad. Jadi semenjak Nabi Adam kemudian sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, apapun yang telah disampaikan oleh Allah kepada para nabi tersebut, para nabi dan rasul tersebut, maka kita sebagai orang beriman wajib pula percaya. Jadi percaya itu tidak mesti kita amalkan, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena pada hakikatnya apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, ajaran-ajaran itu baik yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Zabur, yang ada dalam kitab Injil, semuanya sudah termasuk ke dalam Al-Quran. Jadi kalau kita beriman kepada Al-Quran, otomatis kita sudah beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kita sudah percaya kepada ajaran yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi sebelumnya. Tapi kalau kita tidak beriman kepada Al-Quran, maka berarti pula kita belum beriman kepada kitab sebelumnya. Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang yang benar-benar. Kenapa? Karena beriman itu akan membawa keselamatan bagi kita, Bapak Ibu. Orang yang beriman dalam hidup ini, maka mereka dengan iman itulah yang akan membimbing kehidupan. Orang yang percaya kepada Al-Quran misalnya, apapun yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran, mereka akan berupaya untuk memahaminya, mempelajarinya, membacanya,
Lalu mereka berupaya pula untuk mengikuti. Sama lah awak Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Kalau umpamanya awak yakin kepada seseorang, bukan dalam arti keyakinan kita mempertuhankan orang itu, tapi ada orang yang dapat dipegang omongannya. Orang itu betul-betul amanah dia, sehingga kalau dia suatu saat memberikan nasihat kepada kita ataupun memberikan pertimbangan kepada kita terhadap suatu persoalan, kan biasanya kita terima nasihatnya juga. Kenapa? Karena kita percaya apa yang diucapkannya, apa yang disampaikannya kepada kita adalah sesuatu yang benar. Maka ibu bapak kaum muslimin, ini yang kita pegang dalam hidup. Kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang beriman itu mereka yakin kepada apa yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka juga yakin wabil akhirati hum. Orang yang beriman kata Allah, mereka harus yakin bahwa ada kehidupan akhirat, ada hidup setelah mati. Jadi kalau hari ini kita hidup, nanti meninggal, nanti mati, maka orang yang beriman tidak hanya sampai di kematian saja, tapi mereka yakin pula setelah meninggal nanti ada kehidupan setelah mati. Jadi kita ini Bapak Ibu awalnya mati, tidak hidup, lalu Allah ciptakan, Allah tiupkan roh ke dalam rahim kita masing-masing, umur lebih kurang 100 hari, lalu nanti kita hidup, nanti meninggal, ya setelah lahir ke dunia melalui proses hidup di dunia, lalu sampai ajalnya kita meninggal, nanti sampai nanti ditiupkan sangkakala yang kedua, maka semua makhluk yang pernah hidup di muka bumi ini akan Allah bangkitkan di alam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, lalu ayat yang kelima Allah katakan, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bahwa orang-orang yang mendapat petunjuk itu, orang-orang yang beriman tadi, mereka lah yang mendapatkan petunjuk, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, kalau begitu beriman adalah kunci dalam beragama, karena orang yang beriman pasti ibadahnya bagus, pasti akhlaknya baik, pasti sifat dermawannya muncul, pasti dia disenangi oleh manusia, pasti dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman dalam hidup ini, maka nanti mereka akan sengsara, hidupnya akan banyak persoalan, kemudian mereka juga tentu tidak akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, jangan kita menjadi orang kafir, sebagaimana ayat yang ke-6 surat Al-Baqarah itu bercerita tentang orang-orang kafir. Mari kita tetap istiqomah dengan iman kita tetap yakin seyakin-yakinnya kepada Allah dan juga kepada iman kita yang lain, kepada Nabi dan Rasul, kepada kitab Allah, kepada malaikatnya, kemudian juga kepada qadar baik dan qadar buruk, serta juga beriman kepada hari akhirat, hari kiamat. Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, mudah-mudahan setelah kita melewati hari raya Idul Adha, kenapa Nabi Ibrahim itu yakin untuk menyembelih anak? Padahal Bapak Ibu, kalau kita baca sejarah, beliau diuji oleh Allah. Pertama ujiannya itu, sekian lama beliau berumah tangga tidak dikaruniai anak. Lalu pada akhirnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah kedua kalinya, dan istri beliau pun menganjurkan seperti itu. Maka setelah menikah dengan istri kedua, umur beliau sudah hampir 80 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, sekian puluh tahun menunggu kehadiran anak. Maka Allah uji beliau, sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan, ketika anak beliau sudah usianya sanggup berikhtiar bersama-sama dengan Nabi Ibrahim, maka Allah turunkan perintah. Dalam surah As-Saffat ayat 102 dijelaskan,
Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tak kala Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim, sudah berada pada usia sanggup bersama-sama dengan Ibrahim, datang mimpi. Dalam mimpi Allah jelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. Qala, lalu berkata anak beliau Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, laksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan engkau mendapatiku sebagai orang yang sabar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, ujian keimanan Nabi Ibrahim luar biasa. Sehingga atas dasar keyakinan yang benar kepada Allah, maka Nabi Ibrahim membawa anaknya Nabi Ismail melewati sebuah bukit di dekat kota Mekah. Lalu di balik bukit itu ada batu hitam. Di atas batu itu Nabi Ibrahim menggeletakkan atau membaringkan anaknya Nabi Ismail. Sebelum itu ditutup matanya dulu Bapak Ibu dengan kain hitam. Ditutuplah mata Nabi Ismail dengan kain hitam, diikat matanya, lalu dibaringkan di atas batu. Pisau yang sudah diasah dengan tajam di bawah, lalu dikeluarkan. Tak kala pisau sudah sampai di leher, ujiannya berat. Sekian puluh tahun tidak punya anak, lalu ketika anak tadi sudah tumbuh, sedang enaknya bermain dengan anak, datang perintah Allah. Allah ingin ajarkan kepada kita semua, seberapapun cinta kita kepada anak, seberapapun sayang kita kepada keluarga, istri, suami, anak, harta benda, pangkat jabatan, maka kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan kepada kita, mari kita lakukan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengorbankan anak kandung, telah mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah, dan Allah ganti dengan seekor domba yang gemuk untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, oleh sebab itulah orang yang mampu berkorban, orang yang mampu berinfak di jalan Allah, orang yang mampu mendirikan salat, orang yang yakin kepada hari akhirat, dasar utamanya adalah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keyakinannya kepada Allah, apapun yang diperintahkan Allah, pasti dia akan berupaya untuk memenuhinya, untuk melaksanakannya di dalam kehidupan mereka. Ibu bapak kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, kesimpulannya adalah mari kita kembali menilai diri kita masing-masing. Sudahkah iman kita, sudahkah keyakinan kita kepada Allah sudah sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan ke depan apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita ketahui hari ini menjadi pedoman kita untuk memperbaharui iman kita, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan di dalam hati kita, berada hidup dan mati kita di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan mirip kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.